belajar tentang pengobatan gitu, kita harus tahu apa sih sebetulnya yang mau diobatin gitu. Kan kita itu manusia gitu ya. Nah, gambar aja ini, kita gambar misalnya. Nah, gini. Anggap aja ini manusianya itu. Nah, di dalam manusia ini kita kan tidak hanya ada badan atau tubuh fisik. Selain ini ada apa aja ya? Di dalam diri manusia itu selain tubuh fisik itu ada apa lagi? Coba kita sambil diskusi itu. Yang dirasakan di dalam diri manusia itu selain ada tubuh fisik itu ada apa? Ada ini ya, emosi. Nah, emosi itu rasa-rasa yang muncul. Misalnya kalau tiba-tiba ada berita duka, kita tiba-tiba bersedih gitu ya. Kemudian ketika ada yang marahin kita gitu ya, kita juga ada bisa responnya itu bisa marah, atau bisa ada yang merasa bersalah karena mungkin kita itu melakukan suatu kesalahan sehingga merasa bersalah gitu ya, jadi dimarahin itu ya. Jadi selain tubuh fisik ada emosi, kemudian selain ada emosi itu ada spiritualnya. Nah, spiritual itu karena kita ada, jadi kita ada itu karena kan diadakan sama Allah gitu ya, sama Tuhan kita. Nah, jadi kita ada itu, manusia itu ada karena pertamanya itu kan diciptakan Allah. Nah, jadi kita harus ingat ini. Nah, ada spiritual, dimensinya itu ada dimensi spiritual, ada emosional itu ya emosi itu. Kemudian ada dimensi fisik. Nah, biasanya ini bisa juga dikatakan nih jiwanya. Nah, ada jiwanya ya di sini tuh. Ada jiwa. Spiritual itu juga bisa disebut ruh. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mengobati gitu ya. Nah, kita itu tidak hanya fisik ini. Fisik ini penting gitu ya, tapi ini juga diperhatikan gitu. Nah, kenapa kok kalau saya itu berobat gitu ya, itu selalu ditulisi di labelnya itu ya, di labelnya RSH itu tulisannya ada berdoalah gitu ya. Ada labelnya itu disitu berdoa. Berdoa itu karena kita memperhatikan di sini. Nah, berdoa gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah benar ininya, nih ya, spiritualnya sudah benar, jiwanya itu udah sudah diaktifkan gitu ya, jiwanya itu hidup gitu ya. Nah, itu nanti fisiknya itu merespon. Jadi fisik itu seperti halnya kalau kita bikin nota atau apa ya, kalau kita ini ada kopi karbon namanya ya, kopi karbon atau kalau kita di email itu ada namanya CC gitu ya. CC itu ditembuskan, tembusannya ke siapa gitu ya. Nah, misalnya kita nulis gitu ya, kalau kita pernah nulis nota itu yang ada salinannya belakangnya itu, kan kita nggak nulis 2 kali, atau kalau salinannya 2 kali nggak nulis 3 kali gitu ya. Nulisnya itu cuma sekali, tapi ada tembusannya di belakangnya itu. Nah, fisik kita itu seperti itu ya, seperti kopi karbonnya itu loh. Yang kita tuliskan itu apa gitu ya, ditulis, nanti di belakangnya ini ada salinannya itu juga persis tulisannya ini. Jadi tulisannya ini kalau banyak ini ya belakangnya itu banyak. Kalau yang ditulis itu cuma 1, di belakang itu juga ada 1 gini. Nah, tubuh kita itu, fisik ini itu cuma kopi karbonnya di sini, posisi spiritual kita dan emosionalnya ini, posisi jiwanya ini loh. Nah, jadi ini yang sering terlupa. Kita hanya fokus ngobatin fisiknya ini. Nah, gitu ya. Jadi kita kombinasikan semuanya. Makanya kita tidak hanya pakai herbal, gitu ya. Herbal
nanti ini sebelum herbal ini didoakan gitu ya. Nah, selain didoakan ya kita ngatur emosinya, terus spiritualnya gitu ya. Spiritnya, jiwanya itu. Nah, jadi ini tuh apa sekarang yang dituliskan nih. Nah, ini tuh emosi-emosinya. Jadi nanti kita akan adakan kuliah ada hubungannya emosi dengan spirit dengan tubuh, badan fisik ini. Makanya kalau kita marah-marah gitu ya, itu tuh langsung dirasakan itu jantungnya berdegup kencang, tensinya itu lebih cepat gitu ya, tensinya itu lebih tinggi. Loh, kok bisa gitu ya? Terus kalau pas lagi bahagia gitu ya, itu jadi tubuh itu serasa segar gitu ya, bahagia gitu ya. Nah, berarti tubuh ini hanya kopi karbon dari emosionalnya ini. Misalnya yang sering pencernaan gitu ya, sakit pencernaan. Berarti ini kemungkinan emosinya itu yang dominan gitu ya. Itu lebih banyak ke arah kecemasan. Jadi ada kecemasan, ada istilahnya, ada takut, misalnya nanti kalau tubuh saya sakit nanti gimana masa depan saya gitu, misalnya nggak bisa kerja gitu ya, nggak bisa main misalnya, atau nggak bisa melakukan sesuatu gitu ya, ada cemas pada masa depannya itu. Jadi misalnya pencernaan itu nanti kita hubungkan dengan emosional itu. Kalau secara penelitian, emosionalnya adalah kecemasan atau ketakutan. Jadi ada trauma tentang ketakutan gitu. Nah, itu ya yang pertama. Dasar pengobatan itu yang diperhatikan. Kemudian yang kedua, jadi kita harus sadar dulu, kita jadi manusia itu nggak hanya tubuh fisik. Jadi nanti kalau kok saya setelah minum herbal gitu ya, saya minum herbal, ini Mbak, minum herbal gitu ya, 10 hari sudah membaik, terus habis itu kan membaik, kemudian ada tugas berat gitu ya dari atasan atau dari misalnya skripsi, misalnya yang kuliah gitu ya, atau tugas-tugas pekerjaannya itu banyak. Nah, maka tiba-tiba kan ada stres namanya itu. Nah, ini kambuh lagi. Nah, masanya ini kambuh ya. Nah, jadi kalau kita hanya fisiknya saja yang diobati, fisiknya itu, ini kemungkinan tuh terjadi kekambuhan tuh ya tergantung ini tadi emosinya. Ini kan tadi kan cuma kopi karbon ya, jadi ya nanti harus minum herbal lagi. Herbalnya hanya membantu, maka sifat herbal itu membantu gitu ya. Jadi kita sudah tahu posisinya, herbal itu membantu, bukan menjamin kesembuhan, membantu mengobati gitu ya, membantu mengobati. Jadi herbal itu posisinya adalah membantu mengobati. Kayak kita punya mobilnya itu seperti organ tubuh kita misalnya ya, mogok. Nah, herbalnya itu tuh bantu dorong gitu ya, bantu dorong sampai dia bisa nyala sendiri. Nah, gitu ya. Kalau tubuh kita itu lebih nyaman, itu kita emosionalnya kan nanti juga membaik gitu kan. Tubuh nyaman, emosional membaik. Emosional membaik, tubuh nyaman. Jadi ini saling berkaitan gitu ya. Nah, nanti ini ditingkatkan lebih mudah kalau fisiknya sudah membaik. Tapi kalau kita hanya berkutat di fisik gitu ya, tubuh fisik, maka itu cenderungnya tuh kalau organnya itu memang sudah rusak gitu ya. Organ kita kan misalnya umur kita berapa,
sekitaran 25 sampai 40 tahun misalnya ya. Nah berarti tubuh kita sudah digunakan selama ini misalnya gitu. Kayak kita punya kendaraan kalau udah dipakai sering gini kan biasanya ada kerusakan-kerusakan. Nah, rusak kan? Ini perlu reparasi, perlu diperbarui gitu ya. Nah, perlu regenerasi sel kalau secara fisiknya. Nah, maka ini dibantu pakai herba, pakai probiotik, pakai nutrisi gitu ya. Tetapi yang menggerakkan itu siapa? Bensinnya itu. Misalnya yang alatnya yang bisa membuat si mobil itu bergerak itu siapa gitu ya. Nah, ini kan jiwanya ini. Ya. Karena ada jiwanya ini. Makanya kalau tubuhnya walaupun sehat, kalau jiwanya sudah tidak ada, maka ya mati itu tadi, orang mati itu ya. Atau orang yang kayak robot itu, jadi dia apa-apain itu udah nggak respon gitu ya. Tubuh fisik gitu ya. Kalau jiwanya sudah mati atau jiwanya itu sudah hilang gitu ya, fisiknya itu fisiknya itu cuma mengikuti jiwanya ini. Nah, maka kita kombinasikan semuanya. Jadi karena kita biar utuh menjadi manusia itu holistik namanya ya. Jadi kita temanya RSA itu untuk pengobatan holistik. Holistik itu ya sampai tingkat kesadarannya itu, tingkat spiritualnya gitu. Ya, jadi utamanya itu stres sama menjaga kesehatan organnya itu dengan regenerasi sel. Karena unit terkecil tubuh kita itu namanya sel ya. Nah, ini namanya aja, namanya sel. Kayak kalau kita sebuah negara, kalau yang nggak bisa bayangin sel tuh, sebuah negara itu unit terkecil negara itu ya rakyat itu, karena ada penduduknya itu ya. Nah, penduduknya itu berkumpul menjadi RT, menjadi se-RW, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, itu semakin banyak orangnya. Sel-sel itu juga gitu, pertanyaan selnya 1, terus bergabung, selnya 2, itu membentuk sel yang sama gitu ya. Kayak ini orang Jogja gitu ya, ini selnya ini jadi namanya sel jantung misalnya. Ada yang sel paru-paru, nah ini organ namanya. Kalau udah satu kesatuan namanya organ. Organnya banyak, kayak di Indonesia tuh provinsinya banyak, jadi Indonesia. Nah, misalnya tubuh kita itu kumpulan gitu ya, kumpulan kayak gitu, regenerasi sel. Tubuh kita itu kumpulan dari sel-sel ini. Secara fisik ya ini kita belajarnya. Nah, untuk regenerasi sel ini kita butuh nutrisi. Jadi jangan lupa kalau misalnya di pengobatan Kak di RSA itu, kalau secara fisiknya itu mesti ditambahin nutrisinya. Ini kalau nggak keberatan budgetnya gitu ya. Nah, nutrisinya tuh pakai apa Mbak? Ini bisa pakai spirulina gamat gitu ya. Spirulina gamat. Spirulina itu ganggang hijau biru itu dia cepet gitu ya, berkembang biaknya. Nah, itu kalau masuk tubuh ya sama aja. Dia berarti mempercepat regenerasi sel. Jadi diganti nanti sel-sel yang rusak itu cepat diganti dengan sel yang baru. Terus gamat. Gamat itu hewan laut gitu ya. Terus protein tinggi gitu ya. Itu gamat tuh kalau dipotong-potong tuh cepet dia kembali ke utuh lagi gitu ya. Nah, makanya kalau yang luka-luka gitu, termasuk lambungnya luka, kemudian kecelakaan gitu misalnya, terus sobek gitu ya kulitnya itu, nah luka gitu ya, dikasih gamat itu cepat nanti dia baliknya itu nutup, lukanya itu nutup. Nah, itu karena ada gamatnya. Nah gitu ya, jadi dikasih nutrisi itu, selain dikasih herbal spesifik, nanti herbalnya herbal racikan.
Herba racikan itu nanti ya tergantung, kalau yang sakit jantungnya ya berarti herba racikan jantung, kalau yang sakit lambungnya ya berarti herba lambung, itu pakai stomafas gitu ya. Kemudian kalau nanti yang bermasalah itu paru-parunya ya nanti pakai broncovas. Nah itu nanti macam-macam gitu ya. Nah itu secara fisik. Jadi kita tahu ya sekarang bahwa oh ternyata selain fisik tuh saya ketika sakit atau ada keluhan tuh juga saya perbaiki jiwa saya gitu ya. Fisiknya juga diperbaiki, jiwa nanti cepat penyembuhannya itu lebih cepat gitu ya. Nah jadi nutrisi herba racikan terus lebih baik lagi, ditambah satu lagi itu kombinasinya adalah probiotik, namanya yang ketiga ya, itu probiotik.